Digitalisasi bagi saya adalah tools. Digitalisasi ada ruang untuk orang memahami secara instan. Nah, dalam konteks instan tentu konteksnya adalah promosi ya. Promosi. Tetapi untuk menyajikan informasi yang sifatnya mendalam, mendetail, komprehensif, dia tidak bisa. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YS Podcast, jumpa lagi dengan saya Bang YS Yusron Saudi di YS Podcast. Kita akan berdiskusi ini seputaran, boleh kita katakan literasi digital lah ya. Literasi digital, bagaimana tantangan saat ini. Saya sudah bersama Kanda, ini sangat luar biasa. Kita sudah lihat malang melintang ini sebetulnya di dunia media udah cukup lama ini. Ya, Kanda ya. Belajar saja. Oke, ini cukup menarik, kita akan bahas dengan Kanda Haji Saiful Ahkam. Sudah saat ini beliau sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Lombok Barat. Kanda, melihat tantangan saat ini dunia digital, kira-kira banyak, terutama di Lombok Barat nih, dan ngelihat fenomena di Lombok Barat, banyak tergerus nggak budaya? Sebetulnya kan kita ya di Lombok ini cukup kuat sebetulnya membacanya, terbukti dengan banyak lontar. Ini kan menunjukkan bahwa giat literasi atau menulis dulu itu cukup tinggi gitu. Tapi dengan digital saat ini banyak tergerus. Gimana keadaan di Lombok Barat nih Kanda nih? Kalau melihat konteksnya tradisi, saya kira ini tidak hanya di Lombok Barat ya. Di hampir semua belahan dunia itu. Ya, bahwa hari ini terjadi pergeseran literasi dari tradisi yang konvensional menuju era baru. Maklum kita berada di revolusi 4.0 dan kita masyarakat 5.0. Nah, yang jadi persoalannya adalah hari ini seberapa ingin kita kembali memanfaatkan secara maksimal literasi itu. Karena dunia digital itu dunia yang penuh godaan tuh. Ya kan? Dunia yang tidak terbatas. Betul. Ya. Berbeda apabila kita ke konvensional. Kalau sudah khusus satu buku, ya mungkin kita nggak beralih ke buku-buku yang lain. Hanya ditemani kopi. Cukup kopi dan sesekali kalau diganggu anak istri. Nah, kan gitu. Tetapi kita kemudian masih kembali lagi atau minimal menyelesaikan 1, 2, 3 halaman tuh. Betul. Nah, hari ini tidak. Ya mungkin beberapa sepersekian detik kita sudah diganggu dengan notifikasi dan seterusnya. Sehingga tingkat kedalaman dan tingkat kemendetailan itu menjadi salah satu tantangan dari tingkat kemudahan yang disediakan. Betul. Dia seperti ini manifestnya, ini fungsi latennya gitu ya. Ya kan? Jadi sangat laten itu. Laten. Jadi memang banyak godaan, notif, kemudian belum lagi panggilan masuk. Ya, kita juga kan harus menjeda ya. Harus kita terima. Belum lagi iklan nih. Iklan yang lewat, karena ternyata yang paling paham apa yang kita sukai, apa yang kita inginkan ternyata dunia maya itu. Dunia maya nih. Nah, gimana sebetulnya dinas yang Kanda yang dipimpin saat ini nih untuk membantu paling tidak lah sedikit mengurangi masuk ke ranah-ranah adik-adik, terutama nih pelajar kita yang ada di Lombok Barat? Saya kira ya, siapapun penggiat literasi dan kemudian pemerhati kearsipan hari ini tantangannya sama. Bahwa di satu sisi mereka ingin meningkatkan literasi, ya saya cukup bangga ya, alhamdulillah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum kita berada di ranking yang cukup tinggi secara nasional dengan capaian IPLM atau indeks peningkatan literasi masyarakat kita sudah cukup tinggi. Kita kalau tidak salah masuk ranking 10 tuh dengan poin 14, sekian digit. Cukup baik Cukup baik ya. Tetapi apakah ini menjadi gambaran umum kondisi kita? Belum tentu. Karena tadi Anda mengkonfirmasi soal ternyata kita punya tradisi literasi yang kuat. Iya dan tidak. Ya. Kalau kita menganggap literasi kita kuat berdasarkan hasil katakanlah misalnya artefak yang kita temukan pada hari ini, kemudian peninggalan dan seterusnya. Saya kira secara nasional pun kita ini masih jauh. Ibaratnya begini, isu sentral di dunia luar, di dunia barat kah yang menjadi semacam poros dan kiblat keilmuan kita gitu ya. Mereka ini di era tahun 70-an kita baru terimanya sekarang tuh.
Delay waktunya ini puluhan tahun. Cukup panjang. Iya. Tetapi hari ini dia semakin dekat dengan pendekatan digital itu. Jadi apa yang terjadi di belahan dunia manapun itu pada hari ini itu sangat mudah kita akses. Betul. Saya ingat betul ya. Dulu ada seorang penulis hebat namanya Yasraf Amir Piliang namanya. Ya, beliau adalah dosen di ITB kalau tidak salah. Dia basicnya sendiri adalah seorang arsitektur. Nah, karya yang cukup monumental yang kemudian membawa kita terperangah tentang zaman yang disebut hiperrealitas itu salah satunya beliau. Itu mungkin tahun-tahun 90-an ya literatur itu. Tetapi yang beliau paparkan kepada kita itu era tahun 70, 80 ya. Hari ini kita bicara sangat latah menyebut post kolonial, post modern misalnya sebagai awal dari post kolonial. Bahkan hari ini post truth misalnya istilah-istilah yang mungkin dulu itu menjadi milik beberapa belahan dunia yang lain. Hari ini menjadi milik kita semua. Semua mengklaim bahwa mudah mengaplikasikan. Tetapi saya memahami begini, konteks masyarakat kita secara umum, terutama barangkali di Lombok Barat kalau saya tidak salah. Mudah-mudahan saya tidak keliru dan bila keliru nanti kita bisa diskusikan soal kita itu. Diskusikan lebih lanjut nanti kan. Kita ini mengalami apa yang disebut dengan shock culture. Budaya kita ini kaget gitu loh ya, dimana kemudian kita belum clear dengan budaya baca, budaya tulis, kita sudah melompat ke budaya visual. Audio dulu. Hari ini kita ke budaya audio visual. Hari ini nambah lagi dengan apa yang kita sebut dengan media-media online. Sebagai buntut dari revolusi 4.0 itu 4.0. Jadi seolah-olah nih masyarakat kita belum tuntas dengan yang seharusnya, misalnya budaya membaca. Jika sudah banyak membaca, literasi tentu akan mempersiapkan lebih bagus masyarakat kita. Terutama ini kan nih, saya melihatnya COVID ini bisa bertanggung jawab juga nih. Digitalisasi dengan COVID ternyata lebih maju dari yang ditargetkan oleh pemerintah kita. Seharusnya mungkin 3-4 tahun lah keadaan seperti ini. Tapi COVID mempercepat ini. Nah, sehingga sekarang apapun kebutuhan masyarakat kita bisa selesai. Bisa selesai dengan genggaman HP saja. Ini yang membuat tadi kita ini latah pada akhirnya. Melihat sesuatu yang tren ikut, melihat sesuatu yang viral ikut. Mempertahankan jati diri ini juga akan menjadi tantangan kan Dan. Saya kira begini, kita di satu sisi saya sebut tadi itu kekagetan budaya, shock culture. Kemudian kita gagap, kita tidak ada namanya situasi gradasi, situasi yang transisi tidak ada, dan budaya tidak mengenalkan istilah itu, Era-era transisi dalam berkebudayaan itu nyaris tidak ada. Yang ada itu justru memang lompatan-lompatan. Nah, sekarang dalam situasi kayak begini, bagaimana cara kita? Kalau Anda kemudian bicara jati diri, saya kira sangat unik bila hari ini kemudian kita bicara tentang back to nature. Sangat unik. Betul. Di mana kemudian frame-nya adalah media-media mainstream hari ini yang berkembang di dalam budaya kita tidak dipahami lagi sebagai tidak hanya sebagai sumber dan konten. Tidak lagi hanya menjadi materi, tapi dia menjadi tools. Nah, kalau dia menjadi tools, maka soal back to nature itu menjadi jalan dengan sendirinya, alamiah, tidak akan lagi kita temukan kegagapan. Saya kira, mohon maaf, tidak hanya di dunia masyarakat, bahkan pemerintah pun, dunia swasta hari ini ketika dia mau mereplikasi teknologi digital semacam ini, dia sendiri pun sebenarnya masih gagap. Satu, teknologi ini berkembangnya luar biasa cepat, tidak mengenal tidur kan? Tidak mengenal tidur. Kita ini tidak lagi mengejar-ngejar tuh, kita yang dikejar-kejar tuh. Kita yang dikejar-kejar ini. Yang kedua, di satu sisi saya yakin kok ada kerinduan untuk mulai kembali kepada yang tadi saya sebut back to nature, bahwa membaca itu di mana saja dengan sumber apa saja.
Tetapi yang dibutuhkan adalah pada level kualitas, kedalaman. Ya, informasi yang kita dapatkan. Saya kira inilah yang menjadi menjadi peluang yang masih manis gitu ya. Buat industri pertelevisian, ya, industri perbukuan, industri percetakan konvensional di tengah digitalisasi yang masih ada manisnya kok, ya. Tinggal belum senja ya? Belum. Kita ini tidak betul-betul menjadi generasi senja sebenarnya. Tidak betul itu. Iya, ya. Ini yang dikhawatirkan kan. Jadi pergeseran ini udah, kalau pesimis ya, ini udah beberapa bukti nih, beberapa toko buku mohon maaf tutup, percetakan tutup. Kalau koran oke lah, menemui masa yang memang dia harus beralih ruang gitu untuk berkreativitas. Kalau kita melihat kecenderungan seperti ini, apalagi saat ini adalah media sosial. Media sosial itu mohon maaf, sekarang itu orang cenderung melihat yang konten intinya atau reels atau short, video-video pendek. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri kan. Seolah-olah kita shock culture dihantam begitu kuat, kemudian belum bisa menyesuaikan diri. Lagi-lagi muncul aplikasi-aplikasi yang ya tonton video pendek aja lah, nggak usah terlalu banyak. Toh juga nonton yang 15 menit sama itu ternyata kita lebih disajikan dengan resume kan. Tetapi ya sekali lagi begini Dinda ya. Di antara banyak gempuran tentang budaya instan yang tadi itu saya menyebutnya budaya instan, ya. Budaya populer sangat erat kaitannya dengan budaya-budaya instan, di mana kemudian budaya ini menyajikan secara cepat, ya. Dengan waktu yang jangka pendek-pendek itu. Intinya siapa yang cepat yang dapat gitu ya. Tetapi saya kok meyakini masih banyak juga orang yang rindu terhadap kemendalaman gitu loh, kedalaman, kemudian keakuratan, ya. Kemudian dia juga menghadirkan nostalgia tertentu bahwa mungkin saya kira ada kaitannya dengan skala usia dan seterusnya ya. Tetapi saya yakin begini, bahkan kalangan milenial pun ya, ketika dia suatu saat nanti dia akan mengalami tingkat-tingkat kejenuhan. Kalau saya mempunyai gambaran begini Dinda, sebuah film sebagai ilustrasi. Film ini cukup menarik nih. Saya terinspirasi dengan filmnya yang dibintangi sama Denzel Washington, ya. Ketika dunia ini telah mengalami apokalips, kiamat, ternyata dia ini menjadi sangat berharga manusia ini karena dia mampu menyimpan sedemikian banyak informasi tentang sebuah referensi yang paling dicari di dunia, The Book of Eli itu, itu. Itu salah satu. Saya menduga di tengah digitalisasi orang masih kok merindukan yang sifatnya konvensional. Biarpun itu artefak. Jadi bagi saya ini, saya nggak tahu ini bisa kita perdebatkan. Digitalisasi bagi saya adalah tools. Digitalisasi ada ruang untuk orang memahami secara instan. Nah, dalam konteks instan tentu konteksnya adalah promosi ya. Promosi. Tetapi untuk menyajikan informasi yang sifatnya mendalam, mendetail, komprehensif, dia tidak bisa. Nah, inilah peluang bagi orang yang masih rindu itu mencari sumber-sumber pengetahuan yang komprehensif itu. Betul, sangat sepakat. Jadi ketika kita melihat digitalisasi di radio saja, ternyata masih di belahan bumi yang maju sekalian, ternyata mendengarkan radio itu semacam terapi. Ini betul, ini peluang cukup bagus sebetulnya. Jadi berarti ayo dong, jangan pesimis nih. Kita nggak perlu pesimis. Literasi. Kita tidak usah pesimis dan tidak harus pesimis tidak harus pesimis. Saya justru punya harapan begini ya. Kita ingin menjadikan kembali lagi saya tidak tahu ya judul lagunya Iwan Fals dulu ya. Saya rindu itu ya, banyak orang mulai membaca Koping Ho lagi. Karena itu menjadi stimulus untuk orang kutu baca, kutu buku gitu ya. Kemudian kita rindu juga misalnya karya-karya cerita bergambar, komik-komik di tengah gempurannya animasi Jepang misalnya. Karena ini sangat terkait dengan anime sangat terkait dengan budaya. Nah, tentu menurut saya apakah kerinduan ini karena faktor usia bagi generasi 90-an tahun ke bawah yang tidak merupakan milenial, yang dia ini generasi kolonial begitu ya. Menarik. Tetapi ini, bila ditransformasikan ke
ke teman-teman, ke adik-adik, ke anak-anak kita yang milenial dengan pendekatan baru. Saya meyakini mereka juga ingin mengenal sejarahnya. Oke, ya kan? sepakat. Karena ini bagian dari genealogi kita. Betul. Asal usul kita. Ya kan? Betul. Jadi saya sepakat bahwa sekarang ini literasi harus mulai mengadaptasi dunia digital. Kearsipan harus mulai. Bahkan ini menjadi medan perlindungan atau apa ya? Bank yang sangat-sangat besar tuh, back box deposit yang luar biasa besar untuk kita mengamankan. Tetapi untuk diakses secara cepat, sayang tidak mendalam. Tentu kita mengalami keterbatasan. Saya kira begini, kita bisa lakukan survei. Anda saya kirimin e-book atau kita memberikan buku dalam bentuk yang konvensional. Mana yang kita pilih? Kalau soal keinstanan, tentu e-book selesai, kita bisa membaca di mana saja, kapan saja. Tapi ketika Anda bicara tentang kehusuan, kesunyian, kemendalaman informasi, Anda akan kesulitan mendapatkan itu. Ya inilah sebetulnya ya dua sisi lah ya. Ketika kita ingin mendengar ingin kedalaman, memang kita harus kembali ke cara-cara lama, konvensional. Nah, sekarang memadukannya ini kan Dani. Teknologi saat ini sudah berkembang begitu pesat. Kemudian masih ada ruang, masih ada celah lah yang bisa dimanfaatkan untuk agar kita back to nature ini. Agar tidak terkesan ini, mohon maaf nih, yang ingin kembali hanya generasi 90-an, 80-an gitu, yang ingin kembali seorang-orang memorial gitu. Saja. Mengulang kembali masa-masa dulu. Nah, tantangannya kan tentu dengan kebiasaan baru anak-anak saat ini, baru lahir saja dia udah pertama yang dilihat bisa jadi HP gitu. Bagaimana kan Dani tantangannya? Kami mendekatkan nih. Ya, kami di kantor sedang membudayakan apa yang kita sebut dengan, mohon maaf ini simpel ya. Simpel sekali. Karena budaya instan itu memang simpel. Betul. Tiada hari tanpa membawa buku. Tiada hari tanpa membawa buku. Bahwa Anda baca atau tidak itu urusan nanti. Tapi minimal itu akan memupuk menjadi lifestyle Anda. Yang kedua, mulai memelihara barang yang tidak berharga. Saya kira barang rongsokan sekalipun ketika bertahun-tahun ke depan dia menjadi sejarah dan dia menjadi artefak akan kita butuhkan. Nah, itulah peluang bagi teman-teman arsiparis tuh. Betul. Dan begini ya, kenapa tidak kita adaptasi juga ya tentang kelatahan kita terhadap handphone atau smartphone. Nah, ini juga nih hal yang positif nih, kelatah yang positif ya. Saya kira bayangkan itu ya, Anda pergi ke kantor kemudian sudah hampir separuh jalan, Anda lupa bawa HP, Anda rela balik. Harus kembali gitu. Ya kan? Iya, betul. Nah, di kami hari ini, bagaimana caranya supaya buku itu menjadi bagian yang sama? Saya menduga, karena saya survei saya kepada anak-anak SMA tuh, karena mereka ini milenial semua. Betul. Cewek-cewek itu tetap lebih suka kepada satu cowok yang pintar. Dan pintarnya nggak cuma ngomong. Betul. Minimal artikulasi pintar itu suka baca. Jadi standar itu soalnya nih dipertahankan gitu ya. Boleh sih dicek. Silahkan kita survei. Tidak ada kalau disuruh milih nih, pilih laki-laki bodoh, pintar. Dia akan ngomong pintar. Baca buku, main HP. Baca buku. Minimal 70% tuh. Kita lakukan survei. Itu mengapa kemudian hari ini kita sangat-sangat aktif untuk membangun jejaring literasi dengan nama Reading Club. Kita bikin klub-klub membaca. Di mana kemudian hasil bacaan mereka share satu dengan yang lain, menjadi gaya hidup tersendiri yang kemudian membedakan. Karena nilai positifnya ternyata banyak. Bahwa hari ini mereka katakanlah hanya membagi porsi biarpun hanya 15 menit dalam keseharian mereka. Itu minimal mengartikulasikan kepada orang lain tentang literasi. Ini sangat luar biasa nih, sahabat YES Podcast. Bolehlah kalau kita berbicara, jika tidak mau lagi disemangatkan membaca seperti ini, jangan sampai kita pada akhirnya menyesal kan. Ketika semua sudah berubah, barulah kita memikirkan kenapa enggak dicoba dulu, walaupun tidak mudah.
Sangat tidak mudah. Sulit sekali. Sulit kan? Sulit sekali. Dengan melihat kecenderungan, cara menerima informasi, cara menerima hiburan, kan sekarang memang lebih banyak dominan, boleh kita katakan hiburan. Nah, informasi pun dikemas dengan cara hiburan. Nah, ini kan memang menjadi tantangan. Tapi saya sangat yakin dengan tekad ini dari Kanda ini sangat luar biasa nih. Saya lagi lagi gimana caranya mengadvokasi ya. Sekolah-sekolah tidak hanya menghadirkan buku-buku bacaan yang sifatnya primer untuk mata pelajaran. Karena mungkin saja itu menjenuhkan. Betul. Ya. Saya juga mengadvokasi kelompok-kelompok literasi untuk mulai itu tadi ya, bagaimana caranya bagi mereka yang sudah memiliki keluarga, ya mendekatkan minimal anak-anak kita melihat bahwa di rumah kita itu, ya di tengah perabotan lain ternyata ada terselip beberapa buku saja. Saya yakin mungkin sehari 2 hari mereka hanya akan melihat judul yang ada di samping. Tapi kemudian hari ketiga mereka akan mulai melihat dan seterusnya. Apalagi kemudian ya kita ini kembali lagi menjadikan hal-hal yang seperti hari ini kita dapatkan dia hanya menjadi tools. Ya. Karena untuk menjadi sumber yang mendalam itu relatif akan mengalami banyak kesulitan. Betul. Saya kira itu. Nah, ini juga yang menjadikan kita di media sosial itu ya banyak pertentangan karena tadi kita memahaminya secara dangkal. Mohon maaf, yang seharusnya kita pelajari dan kita tekuni mungkin butuh waktu 1 jam. Tapi dengan media sosial cukup dengan 60 detik. Dengan video short 60 detik. Saya ilustrasi begini ya. Bayangkan pernah kejadian tuh ya. Sebegitu banyak ini mohon maaf karena saya muslim karena saya muslim, saya akan memberikan contoh bagaimana tabiat beragama kita dan mencari pengetahuan atau taklim dalam bahasa kami itu ya, apakah menggunakan pendekatan media sosial ya. Ini kan tidak mungkin. Sangat jarang saya temukan akun-akun yang kemudian menyajikan pengetahuan keislaman kita berbasis kepada literatur yang komprehensif. Dan itu tadi durasinya tidak pernah namanya panjang. Sehingga informasinya pendek-pendek. Tentu informasi pendek ini membuat ada semacam reduksi, ada semacam distorsi. Nah, ini yang kita alami hari ini. Jadi menurut saya, bila kita ingin cerdas, bila ingin menumbuhkan masyarakat yang betul-betul memiliki intelektualitas, maka yang kita sajikan itu mestinya adalah informasi yang komprehensif, informasi yang mendetail. Dan untuk itu, silahkan mari kita ramu sama-sama, kita berkolaborasi, kita semua berkepentingan memanfaatkan dunia digital ini sebagai sebuah alat positif. Bukan materinya, bukan materinya, bukan kontennya, tapi dia menjadi tools yang positif. Ketika ini menjadi tools, maka kita tidak dijajah. Betul. Kita akan merdeka memanfaatkannya dan tujuan kita bisa tersampai dengan lebih cepat karena kita memanfaatkan kecenderungan, kecenderungan saat ini. Sangat luar biasa sahabat Yat Podcast diskusi saya pada kesempatan ini. Tentu ini bukan pertama dan terakhirnya Kanda saya ini kesini karena kita ini satu frekuensi ini pengembangan media. Nanti kita akan banyak lagi mengulik dari Kanda Ahkam bagaimana sebetulnya giat-giat komunitas-komunitas. Boleh saya tambahkan sedikit sangat bisa, silakan. Jadi begini, sekarang ini premnya bahkan oleh Perpustakaan Nasional tidak lagi literasi itu eksklusif. Dia harus terbuka menjadi literasi yang inklusif. Sehingga bagaimana caranya perpustakaan atau pusat-pusat komunitas perbukuan itu menjadi sumber pengetahuan. Nah, sumber pengetahuan itu apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan kita. Gitu ya. Betul. Bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan? Tentu dia harus aplikatif. Sekali lagi, media digital atau non media digital itu hanyalah tools. Bagaimana caranya dia memberikan informasi yang memang dibutuhkan. Dan bagaimanapun literatur itu hanyalah sumber pengetahuan. Gitu. Betul. Sering dikatakan jangan gagal paham. Setuju. Jangan gagal paham. Ini kurang baca karena betul. Karena kurang baca kita gagal paham. Kita gagal paham karena kita tadi maunya instan. Jadi apa-apa hanya sebentar tidak akan bisa kedalaman itu kita dapatkan. Dan saya masih percaya, Dinda. Saya masih percaya.
banyak anak-anak cewek ya yang usia katakan masih muda, mereka kalangan milenial gitu ya. Ternyata memang menyukai cowok-cowok yang cerdas, yang pintar. Oke, untuk cowok cerdas dan pintar itu harus berteman dengan buku. Ya, minimal literatur. Literaturnya. Sama sebaliknya, banyak sekali cowok-cowok yang menyukai tidak hanya cantik, tapi dia punya, jadi ada kebanggaan ketika mereka juga dengan juara kelas, dia kreatif, dia pintar, minimal kelihatan dari omongannya tuh yang berbobot dan tidak dia banyak paham, dia tidak kurang paham itu. Ini cukup menarik. Jadi menurut saya pendekatannya cukup bagus. Jadi ketika menstandarkan bahwa cowok pilihan atau cewek pilihan yang cerdas. Iya dong. Untuk cerdas harus dengan banyak literatur, banyak membaca. Nah, ini menurut saya pendekatan ke adik-adik milenial kita saat ini agar mereka cepat. Insya Allah lah. Insya Allah lah. Siap. Boleh jangan mau jadi generasi kebanyakan gitu loh. Harus menjadi generasi khusus yang cerdas gitu loh. Betul. Sering ini kata orang-orang nih, walaupun kita generasi kolonial, tapi kita harus bisa masuk ke generasi milenial. Kita harus mengadaptasi diri juga. Siap. Ya, inilah pentingnya sahabat YS Podcast terus berbenah agar seluruh konsep, dan tadi kita tidak ingin bahwa budaya membaca ini memasuki masa senja, dan mohon maaf kalau sudah masa senja, sebentar lagi matahari tenggelam. Ketika tenggelam semuanya gelap gulita, di situ kita akan bertanya-tanya kenapa tidak dimulai senja dulu. Tapi Allah sendiri pernah memberikan selalu peluang kepada kita. Di tengah situasi senja itu, kewajiban kita sebagai orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah saling menasihati. Dalam kebaikan, saling menasehati dalam kesabaran. Saya kira melalui podcast ini adalah bagian dari tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Betul, sangat luar biasa. Terima kasih Kanda sudah bersedia hadir di sini. Amin, terima kasih. Oke, nanti saya akan undang lagi, kita akan banyak kita akan siap datang. Tema-tema yang lain. Oke, sahabat YS Podcast, demikian yang bisa saya bahas. Sangat luar biasa. Dinas Perpus dan Kearsipan Lombok Barat terus berinovasi, terus mendekatkan budaya literatur membaca ini menjadi hal yang dekat, terutama tadi sudah dikatakan di lingkungan keluarga. Mulailah menaruh buku, karena anak-anak sekarang dia budaya teladan, melihat contoh. Maka siapa yang paling banyak membaca di lingkungan keluarga, maka anak-anak juga akan ikut tertular. Oke, sahabat YS Podcast, demikian yang bisa saya bahas. Ketemu lagi di konten-konten menarik lainnya. Seperti biasa, YS Podcast berbagi cerita untuk saling inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.